Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap diberi kesehatan, umur yang panjang dan barokah, serta diberi kemudahan dan kelancaran untuk menuntut ilmu. Jadi, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemberdayaan ekonomi. Sebelum dilanjut, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Irsyada, nomor induk mahasiswa 12645202188. Di dalam video ini, saya akan mereview sebuah artikel dengan judul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif yang ditulis oleh Bapak Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib. Untuk identitas jurnal, nama jurnal Jurnal IAIN Tulungagung, volume 1 nomor 2, dan tahun terbit November 2021, halaman 106 sampai 134, dan nama penulis Bapak Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib. Artikel ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan teknik studi pustaka. Hasil dan pembahasan. Di dalam artikel ini terdapat pembahasan mengenai latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat, teori ABCD, teori stakeholders, peningkatan ekonomi masyarakat, tipologi masyarakat, ekonomi kreatif, dan alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDes. Yang pertama kita bahas adalah latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social improvement sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan atau development yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia, yaitu pada masa Orde Baru, dan diterapkan negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle down effect atau efek rambatan yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Implikasi nyata kegagalan konsep pembangunan terpusat ini adalah adanya ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kota-kota besar seperti Jakarta merupakan wilayah yang paling diuntungkan dan paling maju, padahal wilayah pedesaan biasanya memiliki sumber daya yang lebih melimpah dibandingkan kota besar. Di era Orde Baru, fokus pembangunan berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali, sehingga wilayah di luar Jawa dan Bali tingkat pembangunannya masih kurang baik. Kondisi ini menyebabkan daerah merasa tersisihkan atau tidak dianggap. Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Aset tersebut dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan dilakukan. ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai aset berharga bagi desa. Pemberdayaan masyarakat dengan metode pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan, yaitu problem-based approach, yang kedua need-based approach, yang ketiga right-based approach, dan yang keempat asset-based approach. Selain keempat aspek yang telah disebutkan tadi, ada satu aspek lain yang perlu diperhatikan juga dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu aspek sumber daya alam. Stakeholder menurut Freeman dan McVeigh adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dipengaruhi sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Di dalam teori pemberdayaan ini diperlukan kerjasama yang solid antara para pemangku kepentingan agar tercapainya tujuan bersama. Jadi semakin kuat hubungan antar stakeholders, maka semakin baik hasil dari pemberdayaan masyarakatnya. Hubungan yang kuat antar pemangku kepentingan ini didasarkan pada nilai kepercayaan
rasa hormat, dan kerjasama. Oke, selanjutnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Secara konseptual, ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk mempengaruhi kebutuhan hidupnya. Dan sementara itu, secara konseptual, masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama atau golongan besar, bahkan kecil, dari beberapa manusia yang melakukan interaksi dan saling bergaul dalam lingkungan sosial. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap asesmen, merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, serta potensi-potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat. Caranya dengan melakukan pengkajian maupun penilaian terhadap keadaan wilayah atau desa tempat melakukan pengabdian masyarakat. Tahap kedua adalah tahap pelatihan. Di tahap ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Kegiatan ini sering dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, pada beberapa tahun yang lalu, ibu-ibu di desa Gendingan, jadi masyarakat, diberi pelatihan untuk membuat sabun oleh pemerintah desa melalui kelompok PKK Ibu-ibu Desa Gendingan. Selanjutnya, tahap ketiga, tahap evaluasi atau perbaikan. Di dalam tahap ini, apabila ditemukan hal-hal yang kurang sesuai, segera dilakukan pengkajian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan segera dicarikan solusi untuk perbaikannya. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik, keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam penentuan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat. Tipologi atau klasifikasi masyarakat ini secara umum meliputi 3 aspek. Yang pertama, potensi dasar. Yang kedua, tipe masyarakat. Tipe masyarakat ini contohnya seperti masyarakat pertanian, perkebunan. Jadi kalau di pinggir pesisir ada nelayan, buat industrian atau pertokoan. Yang ketiga adalah tingkat perkembangan masyarakat. Tingkat perkembangan masyarakat bisa dilihat diukur berdasarkan indikator tingkat perkembangan masyarakat. Indikatornya seperti apa? Yang pertama, perkembangan infrastruktur. Yang kedua, perkembangan fasilitas umum. Yang ketiga, perkembangan akses informasi. Yang keempat, perkembangan kualitas sumber daya manusianya. Yang kelima, perkembangan pendapatan penduduk. Penyusunan tipologi masyarakat ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun juga memiliki persamaan. Selanjutnya adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat, atau talenta dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Kreativitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, engineering, dan ilmu telekomunikasi. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas atau creativity. Kreativitas dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima oleh banyak kalangan. Yang kedua, inovasi. Inovasi merupakan suatu transformasi ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tumbuh, dan bermanfaat. Ini seperti contohnya mengubah sampah menjadi barang yang berguna atau membuat limbah bambu untuk membuat barang seperti miniatur-miniatur tersebut. Yang ketiga adalah penemuan.
Konsep penemuan menekankan pada penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. 4 daerah yang memiliki ekosistem ekonomi kreatif terbaik di Indonesia. Yang pertama, Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, Kota Palembang di Sumatera Selatan. Yang keempat, Kota Malang di Provinsi Jawa Timur. Oke, pembahasan yang terakhir tentang alur pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUMDes ini untuk meningkatkan atau memperkuat perekonomian masyarakat desa. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Koordinasi ini sangat penting dilakukan mengingat lokasi pembentukan BUMDes berada di bawah naungan pemerintah desa secara langsung. Setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan sudah mendapatkan persetujuan serta dukungan dari pemerintah desa, tahap selanjutnya adalah melakukan persiapan pembentukan BUMDes. Tahap persiapan ini meliputi pemetaan atau tipologi desa berdasarkan karakteristik yang dimiliki masing-masing desa. Kemudian melihat kesiapan dan potensi SDM calon pengelola BUMDes. Jika sudah, selanjutnya adalah melihat potensi SDA untuk menentukan jenis atau model usaha yang akan dikembangkan. Dan terakhir, melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pembentukan BUMDes. Setelah seluruh tahap persiapan dijalankan dengan baik, langkah selanjutnya adalah pembentukan BUMDes. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan BUMDes adalah sistem rekrutmen tenaga pengelolaan atau SDM yang harus mampu menjaring tenaga-tenaga profesional di bidangnya dan memiliki komitmen kerja yang tinggi. Baik, mungkin itu saja review dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.